A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun. Haitsu qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masyarul muslimin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan nanti dengan melaksanakan salat tarawih. Masyarul muslimin rahimakumullah. Beberapa hari ini terjadi perang yang luar biasa, ya, antara Amerika Israel melawan Iran. Tapi tentunya kita tidak akan berbicara tentang ini, apalagi mungkin yang lagi viral adalah kematian Ali Khomeini sebagai pemimpin yang ada di Iran. Dan tentunya kita juga tidak akan membahas tentang pemberangkatan TNI ke Palestina, walaupun ini juga menarik karena penempatannya di Palestina bagian selatan, tepatnya di daerah Rafah dan Khan Yunis, yang merupakan basicnya pertahanan dari Hamas, yang tentunya kalau TNI ditugaskan untuk melucuti persenjataan yang ada di sana akan memicu konflik, ya, konflik persenjataan, dan mungkin akan terjadi, ya kita takutkan dan semoga tidak terjadi, peperangan antara Hamas dengan TNI Republik Indonesia. Yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini adalah kita geser ke daerah di Mesir, para jamaah sekalian. Yang ada adalah ketika ada seorang dai, ada seorang penceramah yang kemudian mengatakan bahwa saya benci ayah dan ibu baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah dan Rasulnya membenci mereka. Kalimat ini yang kemudian cukup viral, yang sampai kemudian tersebar ke berbagai wilayah, sampai kemudian ujungnya adalah penangkapan dari seorang penceramah atau dai tadi, yang kemudian disusul dengan fatwa dari para ulama, ya, Al-Azhar, yang kemudian memfatwakan bahwa ayah dan ibu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang selamat dan akan dijanjikan kepadanya surga. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, perkenankan kepada kami untuk, walaupun mungkin tidak membahas secara detail, tapi minimal untuk memberikan cakrawala kepada kita untuk memberikan kesimpulan yang tepat, ya, bahwa para ulama dari kurun para sahabat tabi'in sampai bergenerasi berikutnya tentunya sudah banyak membahas berkaitan dengan apakah ayah dan ibu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apakah orang yang selamat, ya, akan dimasukkan ke dalam surga atau kemudian akan dimasukkan ke dalam neraka. Ya, tentunya dari dua kubu yang berseberangan, ya, para ulama jelas memberikan bukti-bukti berkaitan dengan dalil-dalil yang sebetulnya kedua belah pihak yang berbeda ini sama. Secara konteks hadisnya sama, secara konteks ayatnya juga sama, ya. Sebagaimana misalnya adalah ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan aina abi, di mana bapakku? Maka kemudian Rasulullah SAW, abuka finnar, bapak anda berada di neraka. Maka ketika seorang ini berpaling dari Rasulullah, kemudian Rasulullah memanggil kembali, kemudian beliau mengatakan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayahku dan ayahmu masuk neraka.
Termasuk adalah yang mungkin juga dibahas, disampaikan juga kepada kita berkaitan dengan hadis, misalnya adalah istadzantu rabbi an astaghfira li ummi falam yu'dzan li. Aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampunan kepada ibuku, falam yu'dzan li, akan tapi aku tidak diizinkan. Ini adalah beberapa hadis yang banyak diungkap berkaitan dengan perbedaan dari dua kubu tadi. Termasuk adalah apa yang diungkap dalam surah At-Taubah ayat yang ke-113. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi seorang nabi ataupun orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrik. Ya. Dari beberapa hadis dan ayat ini tentunya sekali lagi ada dua kubu tadi. Kubu yang pertama adalah kubu yang ya memang diantara ada dua pendapat ya. Di antaranya yang berpendapat bahwa baginda Nabi ibunda dan ayahnya, orang tuanya baginda Nabi Muhammad SAW masuk neraka. Di antaranya dipelopori banyak, misalnya ada ulama di sana, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian ada Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnu Katsir, termasuk di antaranya nanti ada buku pembanding dari Imam As-Suyuti, itu ada namanya Syekh Ali Al-Qari ya. Ini dari konteks hadis ini dibahas secara zahir, hadis dan ayatnya mengungkap seperti itu. Walaupun memang ada yang berbeda, sebagaimana misalnya tadi kita sampaikan ada Imam Asy'uti, termasuk diantaranya Imam Az-Zahabi, kemudian ada Fakhruddin Ar-Razi yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa kedua orang tua baginda Nabi SAW mereka masuk ke dalam surga dan merupakan orang yang selamat disebabkan karena mereka adalah orang yang berada pada masa fatrah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, dari beberapa perbedaan pendapat ini kami menyimpulkan ada kurang lebih 4 hal yang harus kita perhatikan. Di antara yang pertama adalah menyikapi perbedaan pendapat itu. Satu, di antaranya adalah bahwa perbedaan ini, tentunya pembahasan ini bukan termasuk pembahasan yang sifatnya usul, bukan pembahasan sifatnya rukun ya dalam Islam. Artinya tidak perlu didetailkan dengan sedetail-detailnya. Ini diantara yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa berkaitan dengan masalah ini tidak ada berkaitan dengan masalah amal. Artinya amal kita tidak akan terpengaruh dengan baik itu kita memilih pendapat A atau dengan memilih pendapat B. Kemudian yang ketiga, ini yang juga penting adalah tidak perlu dibahas ketika masuk pada pembahasan ini, tidak perlu kita untuk merendahkan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana tadi sampai mengatakan saya benci dengan ayah dan ibu baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya tidak perlu untuk kemudian merendahkan atau mencela di antara mereka. Kemudian yang terakhir adalah tidak boleh sampai menyakiti Rasulullah SAW. Kita berpanduan dengan atas apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adzaban muhina. Orang-orang yang mereka menyakiti Allah dan Rasul-Nya, orang-orang yang mencela Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka bagi mereka laknat Allah fid dunya wal akhirah, dunia hingga akhirat, dan bagi mereka disediakan azab yang sangat pedih. Dari ayat ini kemudian para ulama sekilas, yang kalimat yang terakhir yang sebagai panduan di antara kita adalah la tu'dzul ahya bisa babil amwat. Ini satu kaidah yang penting yang mari kemudian kita ingat-ingat bersama. La tu'dzul ahya bisa babil amwat. Janganlah kalian merendahkan orang-orang yang hidup dengan mencela orang-orang yang sudah meninggal. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat konteks la tu'dzul ahya bisa babil amwat, janganlah kalian menyakiti orang yang hidup. Ada yang kemudian kita misalnya sebagaimana orang yang hidup, kemudian kita memiliki orang tua, gambarannya seperti itu.
kemudian ada orang mencela orang tua kita, oh bapak Anda masuk neraka, maka tentunya walaupun mungkin itu bisa terjadi, tapi kalau kalimat itu senantiasa diulang, kemudian kalimat itu kemudian terus dibesarkan, dibahas terus menerus, maka tentu itu akan menjadi kesedihan bagi kita yang masih hidup. Maka tentunya kita memiliki tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki orang tua yang mungkin silahkan bisa beda pendapat, akan sekali lagi bahwa pembahasan ini tidak perlu untuk diungkit-ungkit. Mau milih pendapat A atau milih pendapat B, mari untuk kemudian kita saling menghormati antara satu dengan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa-dosa yang kita lakukan. Aku qouli hadza wa astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.